Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua di kelas mau umroh atau mau haji ya. Jadi ceritanya saya ingin pergi ke Tanah Suci, udah kangen karena kemarin masa pandemi tidak bisa umroh atau tidak bisa haji, ditutup. Jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu saya kangen, ingin pergi ke Tanah Suci, terserah mau umroh atau haji, terserah, yang penting saya bisa pergi ke Tanah Suci. Dan saya melakukan amalan riyadoh yang nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana caranya untuk pergi haji atau umroh tanpa mengandalkan uang, tapi mengandalkan Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik 2 kota suci, pemilik kota Mekah dan Madinah. Jadi saya mengerjakan itu ya, mengerjakan riyadoh kurang lebih seminggu atau 2 mingguan. Tiba-tiba saya didatengin travel haji dan umroh. Dia ingin memberikan sponsor untuk saya. Salah satunya bolehlah membuka kelas untuk ngajarin teman-teman semua bagaimana caranya umroh atau haji dengan menggunakan teknik riyadoh. Ya udah, kita diskusi. Akhirnya insya Allah kita akan mengadakan seminar online ataupun offline. Saya sih pengennya online, kita tatap muka. Disediakanlah ruangan di sana di kantor travel haji dan umroh sekitar 100 sampai 200 orang. Nanti dibiayai sama travel hajinya. Dan kemungkinan besar akan ada door prize umroh gratis dari travel hajinya. Travel hajinya itu PT Barata Wisata. PT Barata Wisata. Yang saya diajak sama Pak Aslam Katutu ya. Dan masih diskusi bagaimana secara teknisnya, bagaimana nanti insya Allah hari Kamis kita akan rapat teknis. Tapi kayaknya hari Kamis itu masih lama ya. Sekarang hari Selasa, hari Kamis baru rapat. Dan mungkin persiapannya bisa seminggu atau 2 minggu. Daripada nunggu kelamaan, saya cicil aja videonya. Yang untuk online nanti teman-teman secara paralel ya, saya jelaskan sedikit-sedikit melalui video ini. Saya cicil videonya supaya teman-teman tidak menunggu lama. Baik, sekarang waktunya mencicil materinya. Dimulai dari mukadimah dulu ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini grup kita yang sudah ada 100 orangan lebih sedikit dan akan bertambah terus karena promosinya juga baru beberapa hari sudah ada 100 orang. Dan kita bisa belajar secara online di sini. Bagi teman-teman yang tidak bisa tatap muka secara langsung bisa melalui video ini. Dan kita materi pertama pengenalan dulu. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal siapa saya ya, pematerinya. Nah, kita akan berkenalan dulu. Ini grupnya, grup umroh atau haji. Bagi teman-teman yang menonton video ini tapi belum masuk grup, silakan masuk grup. Saya persilakan masuk grup di Japri aja. Saya bisa di Facebook, bisa di WhatsApp, di Japri aja. Nanti ada linknya, tinggal masuk. Baik, mukodimah pemateri ialah Edi Sutisna, saya sendiri, dan saya yang
eh, siapa Edi Sutisna? Edi Sutisna salah satunya ialah pendiri klub pecinta Al-Quran dari tahun 2002 sampai dengan sekarang masih aktif. Ya, ada pengajian tentang tauhid, ada kebanyakan acara santunan peduli yatim, jompo dan duafa, dan kita banyak acaranya. Nah, ini klub pecinta Al-Quran. Kita juga setiap bulan Ramadan sebelum pandemi ya. Kalau pas pandemi kita tidak boleh kumpul-kumpul. Setiap tahunnya kita mengadakan acara santunan 1000 yatim rutin, insya Allah. Dan kita selain peduli yatim, peduli jompo juga, santunan jompo ada, santunan untuk duafa juga ada. Nah, ini salah satu kegiatan kita peduli yatim. Ke sekolahan-sekolahan kita menaungi ratusan yatim, jompo dan duafa. Bahkan sampai ribuan, kita sudah menyantuni ribuan yatim, jompo dan duafa. Dananya dari mana? Ya dari Allah. Dananya dari Allah, kita patungan bareng-bareng peduli yatim, jompo dan duafa di komunitas klub pecinta Al-Quran. Nah, itu saya pendirinya. Saya juga penulis buku. Nah, ini kalau dilihat di Google, ketik aja Edi Sutisna, di situ ada. Saya menulis beberapa buku, kalau nggak salah 15 buku ya. 15 buku yang sudah terbit di Gramedia. Dan buku yang terbit di Gramedia ini yang bestsellernya Sedekah Membabi Buta, dari jilid 1 sampai dengan jilid 10 sebenarnya, tapi yang baru terbit 5 jilid kayaknya ya. Karena sudah diserahkan sama penerbit buku. Dan salah satunya saya menulis buku tentang umroh, cara cepat dipanggil Allah ke tanah suci, yang sebelah kanan ini. Terus juga buku yang saya jual sendiri, ada beberapa buku terhubung dengannya, bukan untuk dunia. Apa ini, rumus anti galau, banyak ya. Itu Edi Sutisna. Saya juga nih yang bestsellernya Riyadhah 40 hari agar supaya doa dan hajat kita terkabul. Ini buku yang bestseller. Di sini juga ada DVD materinya selama 20 jam berbentuk DVD, bisa disimpan di flash disk, bisa ditonton di TV LED, dan bisa di handphone materi-materinya. Nah, ini buku saya tentang haji dan umroh. Yang pertama, ini buku lama ini. Cara cepat dipanggil Allah ke tanah suci, dan metode agar Allah, saya juga udah lupa ya. Metode agar Allah memanggil kita untuk haji dan umroh. Nah, sekarang kita di grup ini akan membedah buku saya yang judulnya 40 hari bisa umroh dan haji. Dan sering saya pakai, sampai sekarang pun saya pakai. Ini penulisan bukunya dari tahun 2008, sekarang tahun 2022. Dan dari tahun 28 sampai 2002 ini saya terus-menerus pergi ke Tanah Suci menggunakan metode ini, dan kita akan pelajari bersama-sama. Dan saya juga lebih dari 10 kali pergi ke Tanah Suci menggunakan metode ini tanpa mengandalkan uang. Menarik sekali pergi ke Tanah Suci atau pergi haji atau umroh tanpa mengandalkan uang. Nanti diajarkan bagaimana caranya kita bisa pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh tanpa mengandalkan uang. Karena memang
haji atau umroh itu tidak ada hubungannya dengan uang sama sekali. Tapi orang yang berhaji atau orang yang berumroh itu disebut tamunya Allah. Dan selayaknya seorang tamu, jika kita diundang ke acara manapun pasti kita akan difasilitasi. Nah, itulah kenapa umrah atau haji itu tidak berhubungan dengan uang, tapi berhubungan dengan panggilan Allah. Berhubungan dengan Allah berkenan atau tidak memanggil kita untuk menjadi tamunya. Allah berkenan atau tidak memanggil kita untuk menjadi tamunya Allah. Kita diundang apa enggak sama Allah. Bukan masalah duit 1 miliar ada kita bisa berangkat umrah atau berangkat haji, bukan. Kalau Allah tidak mengundang kita, ya kita jadi jadi tamu tak diundang berarti ya. Nah, jadi fokus kita di sini kita akan belajar bagaimana caranya Allah mengundang kita untuk menjadi tamunya Allah. Jika kita tidak ada ongkosnya, nanti Allah akan ongkosin. Nah, metode yang akan diajarkan di sini ialah yang pertama, bagaimana kita bisa haji atau umroh tanpa mengandalkan uang. Tapi mengandalkan siapa? Ya mengandalkan Allah, pemilik kota Mekah dan Madinah, mengandalkan Allah, pemilik langit dan bumi. Kota Mekah dan Madinah itu punya Allah, bukan punya orang kaya, bukan punya orang yang memiliki uang, bukan. Tapi punya Allah. Jadi terserah Allah. Allah mau mengundang tukang beca, ya berangkat. Allah mau mengundang tukang gado-gado, ya berangkat. Allah mau mengundang orang miskin, orang kaya, pengusaha, raja, ataupun pemulung, suka-suka Allah, berangkat semuanya. Terus kita juga akan belajar membangun mindset ya, mindset yang tadi. Jadi kebanyakan teman-teman di sini, apa yang pertama kali terbesit ketika kita ingin haji dan umroh? Yang pertama kali terbesit ialah uang, ya kan? Uang. Allahnya dikemanain? Allah minggir dulu, uang nomor pertama. Itu sebenarnya kurang ajar ya. Songong sama Allah ya. Harusnya yang dihadirkan Allahnya dulu, tuan rumahnya dulu yang dihadirkan, jangan uang. Uang tidak bisa menentukan apapun. Yang bisa menentukan apapun ialah Allah. Nah, mindset seperti itu yang akan kita masukin ke kepala teman-teman. Jadi Allah Maha Kaya, Allah pemberi rizki, Allah pemilik langit dan bumi, Allah mampu memberangkatkan siapapun untuk haji dan umroh. Kayak gitu mindsetnya. Nanti kita belajar mindset, ditanam di otak kita, mindset yang benar. Jangan mindset yang salah, yang uang-uang terus yang ada di otaknya, itu salah besar. Nanti kita akan membangun mindset kita. Setelah teman-teman mindsetnya sudah terbangun, insya Allah mudah berangkat, insya Allah. Ya pastinya segala sesuatu atas izin Allah, bukan atas izin uang. Terus kita juga akan belajar menggunakan teknik riyadoh 40 hari. Jadi kita akan target selama 40 hari ini, kita target kita bisa pergi haji ataupun umroh. Nanti akan diajarkan pengenalan riyadoh, cara menggunakan riyadoh itu seperti apa. Riyadoh apa sih? Riyadoh itu riyadoh apaan sih riyadoh? Nanti kita akan jelaskan riyadoh itu apa dan bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara riyadoh itu bekerja. Terus terakhir kita akan target selama 40 hari kita mengerjakan amalan-amalan selama 40 hari. Semoga ya insya Allah berkenan memberangkatkan kita untuk haji dan umroh. Sekian dulu materi hari ini. Insya Allah kita sambung terus materi-materinya bertahap demi bertahap. Semoga bisa diamalkan. Semoga Allah memudahkan kita untuk pergi haji dan umroh menjadi tamunya Allah.
Labaik Allahumma labaik. Amin. Assalamualaikum. Dadah.